Assalamualaikum. Kali ini resep Abi mau bikin risol wagyu dengan saus truffle. Ini termasuk risol sultan yang premium ya. Rasanya enak banget, super duper nikmat. Dengan isi daging sapi dan keju mozzarella yang mulur. Mau tahu cara buatnya? Tonton aja videonya sampai selesai. Sebelum kita simak cara membuatnya, pastikan Anda klik tombol subscribe, tekan loncengnya, like, dan share ke teman-teman dan media sosial kalian. Bismillah. Pertama-tama kita masukkan 1 sendok makan margarin ya. Margarinnya ini kita lelehkan sampai mencair dan sampai margarinnya itu agak panas. Setelah sudah cukup panasnya, lalu kita masukkan 3 siung bawang putih yang dicincang. Masukkan 2 buah bawang bombay yang sudah dipotong-potong dadu kecil seperti ini ya. Kita tumis hingga bawang putihnya matang dan sampai harum dan layu ya. Setelah sudah matang, kita masukkan 500 gram daging sapi giling biasa ya. Kalau pemirsa mau dengan daging wagyu boleh. Kita tumis sampai dagingnya ini matang ya. Dan setelah sudah matang seperti ini mengeluarkan air ya kalau daging itu kalau ditumis. Lalu kita masukkan 2 sendok teh gula pasir, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, dan setengah sendok teh merica bubuk. Kita aduk sampai bumbu-bumbunya ini tercampur dengan merata ya. Dan setelah sudah tercampur dengan merata, lalu kita masukkan kecap manis ya secukupnya aja. Ini opsional ya, atau sesuai selera aja. Lalu kita aduk sampai kecapnya tercampur dengan merata. Dan tunggu sampai tanek ya, sampai menyusut. Kering seperti ini. Kita matikan api kompornya. Dan ini kita tempatkan ke dalam wadah. Lanjut akan kita buat saus truffle-nya. Masukkan 1 sendok teh margarin atau butter. Tunggu sampai mencair atau meleleh ya. Lalu kita masukkan 1 siung bawang putih yang dicincang halus. Masukkan 1/4 buah bawang bombay yang dipotong-potong seperti ini ya, potong dadu kecil. Lalu kita masukkan 1 saset truffle bubuk ya bentuknya. Lalu kita masukkan 400 ml susu cair atau susu UHT. Lalu kita aduk dan kita aduk terus hingga mengental ya. Dan untuk kekentalannya bisa disesuaikan. Jika terlalu kental, kita bisa tambahkan dengan susu UHT lagi sekitar 50 gram ya. Atau setara dengan 450 ml. Dan ini kekentalannya sudah cukup. Kita matikan api kompornya ya. Karena sudah meletup-letup mendidih. Lalu kita angkat dan tempatkan ke dalam wadah. Lanjut akan kita buat kulit risolesnya ya. Siapkan wadah untuk adonan. Lalu kita masukkan 2 butir telur. Lalu kita kocok lepas. Setelah sudah dikocok lepas, lalu kita masukkan 250 gram tepung terigu. Masukkan setengah sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh gula pasir, dan setengah sendok teh garam. Lalu masukkan 600 ml susu UHT atau susu full cream. Ini kita aduk atau kita kocok aja menggunakan whisker ya. Boleh menggunakan mixer pemirsa. Karena pembuatannya sedikit, saya gunakan whisker saja. Sampai tercampur rata ya, kita kocok atau kita aduk dengan whiskernya seperti ini. Nah, setelah sudah terlihat tercampur rata, lalu kita siapkan saringan ya untuk memastikan tekstur kulitnya itu halus dan lembut ya. Jadi kita saring aja supaya tidak tercampur gerindil-gerindil atau gumpalannya seperti ini. Nah, setelah disaring, selanjutnya ini bisa kita buat kulit risolesnya. Panaskan teflon ya. Setelah teflonnya sudah cukup panas, lalu kita tuang adonannya dan kita ratakan dengan cara diputar-putar seperti ini sampai merata ya. Tempatkan di atas kompor dan tunggu hingga matang.
Dan setelah sudah matang ya, ini pinggirannya sudah mengelupas, kita tempatkan ke dalam piring. Nah, seperti ini. Dan lakukan berikutnya sama ya. Dan untuk ukuran teflonnya ini saya gunakan 20 cm karena saya tidak mempunyai ukuran yang lebih besar 22 atau 24. Dan untuk teflon ukuran 20 ini saya gunakan lebih ya, jadi sampai ke pinggiran teflonnya. Lakukan hingga selesai. Dan kita siapkan untuk daging isiannya tadi. Lalu kita siapkan juga keju mozzarellanya yang sudah diparut kasar ya. Dan siapkan juga kulit risolnya. Kita ambil 1 lembar kulit risolnya, kemudian kita isi dengan isian daging sapinya ini, isi dengan 2 sendok makan atau 1,5 sendok makan dagingnya. Kemudian kita beri dengan keju mozzarellanya seperti ini. Lalu kita lipat ya. Nah, kemudian sisi kanan dan sisi kirinya kita lipat, kemudian kita gulung. Nah, seperti ini pemirsa ya. Nah, seperti ini. Kita ulangi ya. Siapkan kulit risolnya, kemudian isi dengan daging. Lalu kita beri keju mozzarellanya, lipat seperti ini. Sisi kanan dan sisi kirinya juga dilipat. Lalu kita gulung. Nah, lakukan hingga selesai ya, sampai kulit risolnya habis. Dan setelah selesai, untuk balurannya siapkan celupan tepung terigu ya, yang terbuat dari tepung terigu dan air. Kita celupkan risolnya, kemudian tempatkan ke baluran tepung panir atau breadcrumb ya, yang mix warna kuning orange seperti ini. Nah, seperti ini pemirsa ya. Celupkan risolnya, lalu kita angkat dan balur dengan tepung panir atau breadcrumb. Lakukan hingga selesai. Tempatkan ke wadah seperti ini. Dan untuk satu resep ini menjadi 19 pieces ya. Dan sebelum digoreng, ini bisa dimasukkan terlebih dahulu ke dalam kulkas ya, supaya tepung panirnya itu merekat. Panaskan minyak di wajan dan tunggu hingga minyaknya panas. Setelah minyaknya sudah cukup panas, kita masukkan satu persatu ya risoles wagyunya ini. Dan tunggu hingga mengering ya bagian atasnya. Lalu kita balik. Nah, dibalik seperti ini ya, supaya kematangannya merata dan supaya warnanya juga merata. Dan ini terlihat sudah matang dan warnanya juga sudah golden brown merata ya. Kita angkat satu persatu risoles wagyunya. Dan ini akan kita tiriskan untuk menghilangkan minyak berlebih. Nah, ini dia pemirsa risoles wagyunya. Untuk tekstur bagian luarnya itu terlihat renyah dan garing di luar ya. Kemudian kita akan lihat bagian dalamnya yang isian daging dan keju mozzarella ini. Keju mozzarellanya ini terlihat mulur ya. Ini enak banget, sensasi mulurnya ini menggoda selera. Dan bisa dicocol dengan saus truffle-nya. Ini untuk saus truffle-nya benar-benar enak dan nikmat pemirsa. Terima kasih pemirsa atas perhatiannya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.